Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bapak Yanto Aziz Setia selaku dosen pengampu mata kuliah BIS Internasional. Di sini kami dari kelompok 4 yang mana akan membahas materi mengenai International Business Management atau pengelolaan BIS internasional. Sebelum kita membahas lebih dalam nih mengenai pengelolaan BIS internasional, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Fitriani, saya di sini selaku moderator yang akan memandu jalannya presentasi pada kelompok ini. Nah, di sini saya nggak sendiri, saya bersama teman-teman saya, yaitu ada Raudatul Jannah, Desi Isnawati, Selvia Lelatul Istiana, dan juga Usi Emily Devi Tuning Putri. Nah, teman-teman, pengelolaan bisnis internasional ini merupakan sesuatu yang sangat penting nih dalam perusahaan apabila perusahaan tersebut ingin unggul dalam kompetisi global. Dengan pengelolaan yang baik akan menyebabkan keunggulan perusahaan itu pun meningkat. Nah, pengelolaan ini juga dimulai dari analisis pasar luar negeri, lalu kemudian dilakukan dengan menetapkan strategi untuk memasuki pasar luar negeri. Setelah hal-hal tersebut dilakukan, barulah nih perusahaan menentukan aktivitas-aktivitas yang akan dilakukan untuk masuk ke pasar global. Bisnis internasional ini merupakan salah satu bentuk hubungan internasional, yang mana merupakan sebuah kinerja aktivitas bisnis yang melintasi batas nasional. Seperti yang kita ketahui ya teman-teman, gak ada satupun negara yang bisa menghasilkan sendiri semua barang atau jasa yang dibutuhkan oleh negara tersebut. Karena gak semua negara juga nih memiliki sumber alam untuk keperluan industri, serta tidak sesuai dengan iklim atau tidak cocok untuk hasil buminya. Dan masih banyak lagi faktor-faktor yang melatar belakangi dilakukannya bisnis internasional ini. Bisnis internasional yang digerakkan di dalam sebuah negara atau di suatu negara memiliki macam aktivitas nih di dalamnya dan memiliki tahapan memasuki kegiatan bisnis. Selain itu juga diadakannya bisnis internasional ini yang mana memiliki spesialis keunggulan atau kekuatan beserta kelemahannya sendiri. Maka suatu negara haruslah nih bisa menentukan pilihan yang strategis untuk melakukan bisnis internasional. Pertimbangan pengembangan bisnis yang mendorong mengapa suatu perusahaan ini terjun ke bisnis internasional, serta hambatan-hambatan dalam memasuki bisnis internasional. Nah, teman-teman, dalam bisnis internasional ini adalah salah satu komponen yang sangat penting sebagai penggerak kehidupan perekonomian suatu bangsa. Maka dari itu, salah satu komponen ini haruslah berjalan dalam rangka keberlangsungan kehidupan bangsa. Nah, membahas mengenai pengelolaan bisnis internasional nih teman-teman. Kita di sini akan membahas dua poin pentingnya. Yang pertama adalah analisis pasar luar negeri dan yang kedua adalah strategi memasuki pasar luar negeri. Dalam poin kedua ini yaitu strategi memasuki pasar luar negeri, di sini terdapat 4 komponen dalamnya. Yang pertama ada ekspor impor dan yang kedua ada investasi internasional, ketiga ada lisensi internasional dan yang terakhir itu ada waralaba internasional. Untuk pembahasan lebih lanjut mengenai pengelolaan bisnis internasional ini akan diteruskan oleh rekan saya, dipersilahkan. Masuk ke materi yang pertama, yaitu analisis pasar luar negeri. Analisis pasar luar negeri merupakan salah satu kegiatan yang sangat penting yang dilakukan oleh perusahaan yang ingin berkecimpung dalam kegiatan bisnis internasional. Untuk pengertian analisis pasar luar negeri sendiri, merupakan suatu proses sistematis yang dilakukan oleh perusahaan untuk mengetahui pasar luar negeri yang menjadi sasarannya. Nah, pasar luar negeri ini tuh melibatkan pengumpulan dan analisis data tentang faktor-faktor lingkungan eksternal yang mempengaruhi pasar serta identifikasi peluang dan tantangan yang ada di pasar tersebut. Oke, selanjutnya, menurut Griffin dan Pustay tahun 2006, ada 3 langkah nih yang dapat dilakukan oleh perusahaan kalau mau memasuki pasar luar negeri. Yang pertama adalah melakukan penilaian terhadap pasar luar negeri alternatif. Dalam melakukan penilaian terhadap pasar luar negeri alternatif ini, perusahaan tuh harus mempertimbangkan berbagai macam faktor nih, kayak ukuran pasar, ini baik di masa sekarang maupun potensi di masa yang akan datang, lalu tingkat persaingan yang akan dihadapi, lingkungan hukum dan politik, dan faktor sosiokultural yang mungkin mempengaruhi operasi dan kinerja perusahaan. Nah, ada beberapa faktor-faktor nih untuk menganalisis pasar luar negeri ini. Yang pertama itu ada target pasar potensial. Pada target pasar potensial ini, kita tuh menentukan gimana sih karakteristik segmen pasar produk yang utama ini, lalu segmen mana aja nih yang menjadi target kita. Nah, untuk faktor yang kedua yaitu tingkat persaingan. Pada tingkat persaingan ini, kita tuh menentukan gimana sih karakteristik pesaing utama ini kayak ukuran mereka, pemakaian kapasitasnya, kekuatan dan kelemahannya,
teknologinya, sumber daya pasokannya, perencanaan pasarnya, dan hubungan dengan pemerintahnya. Lalu, gimana sih kinerja pesaing ini dilihat dari sisi pangsa pasar, pertumbuhan pasar, dan margin profitnya. Lalu, faktor yang ketiga yaitu perbedaan utama dari pasar produk. Pada perbedaan utama dari pasar produk ini, kita tuh menentukan apa sih perbedaan utama dibandingkan dengan pengalaman perusahaan di tempat lain menurut profit pelanggan, tingkat harga, pola pembelian, dan teknologinya. Lalu, gimana nih perbedaan ini akan mempengaruhi pemindahan kemampuan perusahaan ke lingkungan bisnis baru dan bagaimana efektivitasnya. Lalu di faktor keempat itu ada karakteristik struktur pasar. Pada karakteristik struktur pasar ini, kita tuh menentukan hubungan dan kaitan apa nih yang terjadi antara si pelanggan potensial ini dan si pesaing nasional yang sudah mapan, yang saat ini memasok kebutuhan pelanggan ini. Lalu, apa saja sih saluran utama distribusi ini? Terus, hubungan apa nih yang terjadi antara produsen yang sudah mapan dan pemasoknya? Lalu faktor yang kelima ada tren atau historis dan proyeksi. Pada tren ini, kita tuh menentukan perubahan apa nih yang terjadi dalam pasar. Lalu perubahan apa yang terjadi pada kinerja pesaing kayak pangsa pasar, penjualan, profitnya. Terus gimana sih sifat persaingan di sini? Lalu perubahan apa yang terjadi pada struktur pasarnya? Nah, untuk faktor terakhir yaitu faktor-faktor kesuksesan. Pada faktor ini tuh kayak faktor kunci. Apa yang penting yang dapat menggeser pangsa pasar dari satu perusahaan ke perusahaan lainnya. Nah, langkah yang kedua adalah mengevaluasi biaya, keuntungan, dan risiko memasuki masing-masing pasar. Dalam hal ini, ada dua jenis biaya nih yang relevan. Yang pertama itu ada biaya langsung, dan yang kedua adalah biaya kesempatan atau opportunity cost. Untuk biaya langsung sendiri itu adalah biaya yang dikeluarkan pada saat perusahaan masuk ke pasar luar negeri yang baru dan meliputi biaya untuk mendirikan operasi perusahaan atau membeli fasilitas tertentu, memindahkan manajer untuk menjalankannya, dan mengirimkan alat-alat dan produk barang dagangan. Perusahaan itu harus memasukkan biaya kesempatan karena perusahaan memiliki sumber daya yang terbatas. Masuk ke pasar tertentu mungkin menghalangi atau menunda masuk ke pasar yang lain kan. Nah, laba yang akan diperoleh perusahaan di pasar kedua ini merupakan biaya kesempatan. Perusahaan membatalkan atau menunda dulu nih kesempatannya untuk memperoleh laba dari pasar kedua karena memilih masuk ke pasar yang pertama itu. Oleh karena itu, para perencana harus menilai semua alternatif yang tersedia dengan sangat hati-hati. Masuk ke pasar tertentu dianggap menawarkan potensi keuntungan bagi perusahaan. Potensi keuntungan tersebut itu antara lain penjualan dan profit, biaya akuisisi dan manufaktur yang lebih murah, keunggulan bersaing, akses ke teknologi baru, dan kesempatan untuk mencapai sinergi dengan operasi lain. Nah, perusahaan yang masuk ke pasar baru menghadapi risiko fluktuasi nilai tukar, kompleksitas, kompleksitas operasi yang meningkat, dan kerugian finansial langsung yang disebabkan karena penilaian yang tidak akurat tentang potensi pasar. Nah, untuk langkah ketiga atau yang terakhir ini adalah memilih pasar yang paling potensial untuk dimasuki. Jadi berdasarkan langkah-langkah yang sudah dijelaskan sebelumnya tadi itu, maka perusahaan itu dapat memilih pasar yang paling potensial untuk dimasuki nih, entah itu pasar yang pertama atau pasar yang kedua. Untuk selanjutnya akan disampaikan oleh teman kelompok saya. Nah, selanjutnya yaitu ekspor dan impor. Apa sih ekspor dan impor ini? Jadi, ekspor sendiri adalah sebuah kegiatan menjual produk-produk yang dibuat di negara sendiri untuk digunakan atau dijual kembali ke negara-negara yang lain. Sedangkan impor adalah membeli produk-produk yang dibuat di negara-negara lain untuk digunakan atau dijual kembali di negara sendiri. Nah, ekspor dan impor juga ini adalah dua kegiatan penting dalam bisnis internasional yang dimana memainkan peran besar dalam pertumbuhan ekonomi suatu negara.
Adapun ekspor ini melibatkan proses mengirimkan barang dan jasa dari suatu negara ke negara lain, sedangkan impor melibatkan proses memasukkan barang dan jasa dari negara lain ke dalam negeri. Adapun tujuan dari ekspor dan impor. Tujuan ekspor yaitu meningkatkan pendapatan suatu negara dan perusahaan serta mengendalikan harga produk di pasar internasional. Untuk tujuan impornya yaitu memenuhi kebutuhan domestik, mengurangi pengeluaran devisa, mengimbangi neraca pembayaran, serta meningkatkan potensi dan stabilitas suatu negara. Adapun faktor yang mempengaruhi ekspor dan impor, yaitu kebutuhan pasar yang belum tercukupi di luar negeri, eksportir memahami situasi dan kondisi pasar luar negeri, iklim bisnis yang mampu diciptakan oleh pemerintah, serta adanya kerjasama dan perjanjian internasional yang membuat aktivitas ekspor dan impor ini dapat terjadi. Nah, selain itu juga ada contoh kebijakan ekspor dan impor antara lain politik dumping, di mana politik dumping ini melibatkan penjualan produk di pasar internasional dengan harga yang lebih rendah daripada biaya produksinya. Selain itu, di dalam ekspor dan impor juga terdapat dua jenis barang yang diperdagangkan, yaitu barang dan jasa, di mana barang ini bisa berupa barang konsumen, bahan baku, dan juga barang modal. Contoh dari ekspor barang, yaitu Indonesia mengekspor minyak sawit. Seperti yang kita ketahui ya, bahwa Indonesia ini adalah salah satu produsen dan eksportir terbesar minyak sawit di dunia. Nah, nantinya minyak sawit tersebutlah yang diekspor ke berbagai negara seperti Cina, India, dan juga negara-negara Uni Eropa. Untuk contoh impor barangnya, di mana Indonesia mengimpor barang elektronik, mesin dan peralatan, dan juga bahan bakar minyak. Untuk jasa, nah jasa di sini bisa berupa jasa teknologi dan juga jasa pendidikan. Contoh dari ekspor jasa yaitu di sini kita mengambil contoh jasa teknologi informasi dari negara India. Kenapa sih harus negara India? Karena India ini sekarang sudah terkenal dengan ekspor layanan teknologi informasi atau IT dan outsourcing-nya. Jadi perusahaan-perusahaan di India ini sudah menyediakan layanan pengembangan perangkat lunak, manajemen data, dan juga dukungan teknis untuk klien di Amerika Serikat, Eropa, dan juga Australia. Contoh dari impor jasa di sini kita mengambil jasa pendidikan. Nah, kita kan tahu ya bahwa banyak mahasiswa Indonesia yang belajar di luar negeri, kayak di Amerika, Australia, dan juga Inggris. Nah, dari situlah Indonesia bisa disebut sebagai pengimpor jasa pendidikan. Jadi, di dalam bisnis internasional ini, ekspor dan impor tentu saja memiliki peran penting dalam mengelola perdagangan internasional dan juga meningkatkan pertumbuhan ekonomi suatu negara. Dengan ini, perusahaan dan negara dapat mengambil keputusan yang bijaksana dalam mengelola perdagangan internasional dan juga membantu dalam merancang strategi perdagangan yang efisien dan efektif. Baik, selanjutnya ada investasi internasional. Nah, investasi internasional ini adalah modal yang dipasok oleh penduduk suatu negara ke penduduk negara lainnya. Adapun dua macam kategori dari investasi internasional ini. Yang pertama yaitu foreign direct investment atau penanaman modal asing langsung. Nah, investasi yang dilakukan untuk tujuan secara aktif mengendalikan kekayaan, aset, atau perusahaan-perusahaan yang terdapat di negara-negara lain. Negara di mana terdapat kantor pusat induk disebut negara asal atau home country, dan setiap negara lainnya di mana perusahaan tersebut beroperasi disebut negara tujuan atau host country. Nah, yang kedua yaitu portofolio investment atau investasi portofolio. Jadi investasi portofolio ini adalah pembelian aset-aset keuangan asing, contoh kayak saham, obligasi, dan juga sertifikat deposito. Itu untuk tujuan di luar pengendalian. Yang menjadi tujuan dari portofolio investment ini hanyalah keuntungan finansial belaka, bukan untuk memegang penuh kendali atas sebuah perusahaan atau bisnis di negara tujuan. Nah, dari investasi internasional ini tentu saja membawa berbagai keuntungan, seperti diversifikasi risiko, akses ke teknologi dan keterampilan baru, serta peluang pertumbuhan yang lebih besar. Namun, ada pun resiko yang terdapat dari investasi ini, seperti resiko politik, ekonomi, dan mata uang yang berbeda dari investasi domestik.
Nah, selanjutnya, strategi untuk memasuki pasar luar negeri yaitu ada lisensi internasional. Pengertian lisensi tersendiri adalah pemberian beberapa hak kepada perusahaan asing yang meliputi pemberian hak untuk memproses hak paten, program, merek, hak cipta, ataupun keahlian. Atau sering juga lisensi diartikan sebagai suatu bentuk pemberian izin untuk memanfaatkan hak atas kekayaan intelektual yang dimana dapat diberikan oleh pemberi lisensi kepada penerima dengan maksud supaya penerima lisensi dapat melakukan kegiatan usaha untuk memproduksi produk tertentu dengan menggunakan hak atas kekayaan intelektual yang dilisensikan tersebut. Nah, tapi sering juga kita temukan istilah perjanjian lisensi yang dapat diartikan sebagai perjanjian di antara dua pihak atau lebih, di mana satu pihak sebagai pemilik atau pemegang lisensi bertindak memberikan lisensi kepada pihak yang bertindak sebagai penerima lisensi, sehingga pihak penerima lisensi dapat dengan legal memproduksi dan memasarkan produk jasanya. Pihak yang memberikan lisensi disebut dengan lisensor, sedangkan pihak penerima lisensi disebut dengan license. Maka secara tidak langsung istilah lisensi sudah mengarah kepada penjualan atau izin untuk menggunakan hak paten dan hak untuk menggunakan merek dagang. Dan tentunya pemegang lisensi sudah diakui atau diberikan izin oleh pemberi lisensi untuk memproduksi produk dengan bahan-bahan yang sama persis untuk variasi supaya produk yang nantinya diproduksi sesuai dengan selera masyarakat yang dimana pemegang lisensi memasarkannya. Nah, selanjutnya ada beberapa keuntungan dan kerugian dari lisensi internasional. Beberapa keuntungan ketika perusahaan akan melakukan lisensi, diantaranya yang pertama, pemberi lisensi menerima tambahan keuntungan dibanding hanya terpaku pada suatu proses atau metode di dalam negeri. Lalu, dapat memperluas siklus hidup produk perusahaan. Lalu pemberi lisensi mengalami peningkatan penjualan atas pergantian suku cadang di luar negeri. Dan yang terakhir, penerima lisensi akan mendapatkan hak untuk memproses dan teknologi sehingga akan mengurangi biaya riset dan pengembangan. Sedangkan beberapa kerugian yang mungkin akan terjadi akibat dari adanya penerapan lisensi diantaranya yaitu penerima lisensi dapat menjadi pesaing dagang, penjual barang atas merek tidak terkontrol dengan baik, lalu terdapat barang yang palsu, dan yang terakhir mutu produk yang dihasilkan penerima lisensi akan buruk. Nah, dengan perjanjian pemberian lisensi, sebuah perusahaan pemegang lisensi akan memberikan kepada perusahaan lain hak untuk menggunakan suatu jenis keahlian, dan penerima lisensi membayarkan suatu royalti selama masa kontrak tersebut. Nah, sebagai contohnya, sebuah produsen minuman ringan mungkin akan meminjamkan formula dan merek dagangnya ke sebuah perusahaan asing agar perusahaan asing tersebut dapat memproduksi dan menjual minuman ringan yang dimaksud. Nah, produsen minuman ringan tersebut akan menerima fee atau sebagian laba dari perusahaan asing tersebut. Pemberian lisensi memungkinkan perusahaan untuk menggunakan teknologi mereka dalam pasar asing tanpa harus berinvestasi dalam jumlah yang besar dan tanpa biaya transportasi seperti halnya mengekspor. Oke, selanjutnya kita akan bahas tentang waralaba internasional. Sebelumnya, untuk pembahasan kali ini kita akan bahas terlebih dahulu apa sih waralaba. Jadi waralaba adalah penyatuan sumber daya dan kemampuan untuk mencapai pemasaran strategis, distribusi, dan penjualan tujuan untuk sebuah perusahaan. Dan waralaba internasionalnya sendiri adalah cara yang strategis untuk mengurangi ketergantungan pada permintaan domestik, pertumbuhan baru, pusat pendapatan dan laba masa depan di seluruh dunia. Memperluas merek global melalui waralaba melibatkan risiko yang rendah, membutuhkan investasi minimal dan menawarkan potensi upside yang sangat besar pada peningkatan kemampuan. Jadi di waralaba internasional itu ada keuntungannya. Apa sih keuntungannya? Yang pertama itu ekspansi pasar dengan resiko yang rendah, di mana memperluas jangkauan ke pasar internasional tanpa perlu investasi besar dalam pembangunan infrastruktur baru. Dan juga mengurangi risiko finansial dengan berbagai tanggung jawab dan biaya dengan penerimaan waralaba lokal. Dan keuntungan selanjutnya itu pengenalan merek global.
di mana meningkatkan kesadaran dan pengakuan merek di berbagai negara memperkuat posisi merek di pasar global tersebut. Dan itu ada kecepatan ekspansi, di mana mempercepat ekspansi ke pasar baru dibandingkan dengan membuka dan mengoperasikan cabang sendiri itu lebih menguntungkan gitu. Dan juga selain keuntungan mungkin ada tantangan dari waralaba internasional ini. Jadi tantangannya itu yang pertama itu perbedaan budaya, dimana untuk perbedaan budaya itu menghadapi perbedaan budaya yang dapat mempengaruhi penerimaan produk atau layanan, dan juga perlu menyesuaikan strategi pemasaran dan operasional untuk memenuhi ekspektasi lokal. Jadi selanjutnya itu ada regulasi dan hukum, di mana di berbagai negara kan pasti banyak sekali perbedaan hukumnya, dan setiap franchise itu atau waralaba itu perlu yang namanya memahami setiap hukum di negara yang akan mereka buat waralaba tersebut gitu. Dan juga ada yang namanya kontrol kualitas, di mana menjaga standar kualitas yang konsisten di berbagai lokasi bisa sulit, terutama jika penerima waralaba memiliki interpretasi yang berbeda terhadap standar yang ditetapkan. Terus memerlukan sistem pengawasan dan audit yang kuat. Jadi untuk contoh dari waralaba internasional ini kita ambil contoh dari Domino Pizza, di mana si Domino Pizza Internasional mulai melayani konsumen di luar Amerika Serikat pada tahun 1983. Ketika toko pertama dibuka di Winnipeg, Kanada. Sejak saat itu, Domino Pizza Internasional telah memperluas jangkauan global untuk menyertakan lebih dari 55 pasar internasional, dilayani oleh lebih dari 3.230 toko. Keberhasilan Domino Pizza di luar Amerika Serikat ini adalah karena hubungan kolaboratif antara si Domino atau si franchise ini yang luar biasa dengan tim perusahaan yang mendukung mereka. Bersama-sama kami telah berusaha untuk mendukung kebijakan satu merek, satu sistem untuk menjadi yang terbaik di perusahaan pizza di dunia, menurut slogan dari Domino Pizza. Nah, gimana nih penjelasan mengenai pengelolaan bisnis internasional yang telah dijelaskan oleh teman-teman saya? Untuk yang ingin bertanya, boleh komen di bawah ya. Dari pemaparan yang telah dijelaskan tadi, kita bisa ambil kesimpulan nih bahwa pengelolaan bisnis internasional yang efektif melibatkan pemahaman mendalam tentang pasar sasaran, evaluasi biaya dan resiko yang cermat, serta penerapan strategi yang tepat. Nah, dengan demikian, perusahaan nih dapat manfaatkan peluang global untuk pertumbuhan dan keberlanjutan bisnis jangka panjang. Pengelolaan yang baik juga berkontribusi nih pada penguatan ekonomi nasional melalui peningkatan ekspor, investasi, dan kerjasama internasional. Nah, mungkin pemaparan materi mengenai International Business Management atau pengelolaan bisnis internasional dicukupkan sampai di sini. Mungkin dari kelompok kami masih banyak kurangnya nih. Kritik dan sarannya boleh di-drop di kolom komentar. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman semua yang telah menyimak nih dari awal sampai akhir pemaparan materi mengenai bisnis internasional ini. Untuk itu, kita say goodbye. Bye-bye.